merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama pada anak berusia di bawah 2 tahun, yang merupakan akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dulunya memiliki angka tinggi dalam masalah stunting ini. Data survei status gizi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa persentase balita stunting di Kabupaten Maros masing-masing 42,6%, 38,2%, dan 41,2%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata provinsi. Namun pada tahun 2020, sebaran prevalensi stunting di wilayah Maros jauh mengalami penurunan, yakni berada di angka 14,09%. Capaian penurunan itu pun diraih atas penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektoral, serta antar tingkat pemerintah hingga masyarakat. Pandemi masih berlangsung, namun kebutuhan gizi anak harus terpenuhi. Untuk itu, tim penggerak PKK Kabupaten Maros berkeliling melakukan sosialisasi peduli penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk di masa pandemi COVID-19. Sosialisasi pun dihelat di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Dua strategi yang dilakukan, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik ditujukan untuk mencegah dan mengatasi stunting secara langsung pada ibu hamil dan balita melalui pemberian zat besi, imunisasi, makanan tambahan, dan suplementasi zat gizi mikro, misalnya zat besi, seng, dan vitamin. Sedangkan intervensi sensitif yang multisektoral untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dapat berhubungan dengan peningkatan risiko stunting, seperti akses sanitasi dan air bersih, akses terhadap bantuan sosial, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesehatan remaja. Kepala desa dan lurah pun diminta untuk memastikan akses air bersih di setiap rumah tangga, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan dengan cara rutin membersihkan lingkungan, serta membentuk pusat pengolahan sampah mandiri di tingkat desa dan kelurahan, menyediakan anggaran pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil di posyandu, memastikan semua anggota keluarga memiliki JKN, menyediakan anggaran untuk pemulihan balita gizi kurang atau buruk pasca rehabilitasi di rumah sakit atau puskesmas, memobilisasi warga yang memiliki balita agar rutin ke posyandu. Betul anak ini stunting karena saya lihat, yang saya baca, belum tentu anak yang pendek itu sudah stunting. Jadi mungkin ada perhitungan tersendiri di mana dan bagaimana cara perhitungannya sehingga anak itu dikatakan stunting. Berbagai inovasi pun dilakukan tim penggerak PKK Maros di tahun 2021 yang dinahkodai Haja Ulfiah Nur Yusuf Haidir. Salah satunya dengan membangun pos inovasi pemantauan stunting tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, puskesmas dan posyandu juga harus menerapkan metode jemput bola agar pemantauan tumbuh kembang anak tetap bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19. Kini di tahun 2021, atas kerjasama berbagai pihak, angka stunting pun mengalami penurunan hingga 13,03% di Kabupaten Maros. Namun hal itu menjadi cambuk untuk kita semua agar terus bergerak mengatasi persoalan ini sehingga anak-anak Indonesia, terkhusus di Kabupaten Maros, bisa tumbuh cerdas dan sehat.